kita ingin lebih memberikan dampak positif pada ekosistem kripto Indonesia dengan melakukan banyak edukasi dan literasi kepada masyarakat. Menurut Bapak apa yang membuat CFX terpilih gitu menjadi pengelola bursa kripto Indonesia? Mungkin bersama kita kembali lagi di channel Coinvestasi. Kali ini kita berada di acara Coinvest Asia by Coinvestasi 2023. Nah, kalau ngomongin soal bursa kripto nih teman-teman, pasti udah pada ingat dong, Indonesia baru saja merilis bursa kripto pertama di dunia loh. Dan saat ini saya sudah bersama dengan bursa kripto, yaitu ada Pak Subhani. Selamat sore Pak Subhani. Sore Mbak. Oke Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh nih Pak dikenalin dulu Bapak ini dengan siapa, terus role-nya apa di bursa kripto, dan CFX ini sebenarnya apa? Gitu Pak. Saya Subhani, saya Presiden Direktur dari CFX. Nama PT-nya sebetulnya PT Bursa Komoditi Nusantara, tapi kita brandingnya CFX. Dan kami yang dipercaya untuk menjadi bursa kripto yang diberikan izin oleh Bapepti waktu tanggal 17 Juli kemarin. Dan sekarang kita berkantor di Jakarta di Jalan Gatot Subroto. Gitu. Oke Pak. Nah, kita mau kenal lebih deket nih Pak sama bursa kripto. Sebelum CFX menjadi bursa kripto, tentunya CFX melewati proses seleksi seperti itu ya Pak. Ya. Nah, boleh dijelasin nggak sih Pak proses CFX hingga berhasil ditunjuk Bapepti menjadi pengelola bursa kripto di Indonesia? Iya, prosesnya sih sebetulnya kita sesuai dengan yang memang diatur oleh pemerintah ya. Itu kan ada, kita comply harus dengan Perda nomor 8 tahun 2021 ya. Jadi mulai dari awal kita melakukan pendaftaran dan pengecekan verifikasi segala macam, lalu kita tahap pertama itu kan harus menjadi bursa berjangka dulu. Setelah mendapatkan izin bursa berjangka, baru bisa menjadi bursa untuk aset kripto. Jadi prosesnya seperti itu sih, yang dimana step-stepnya tuh ada semua di Perda. Oke. Nah, apakah ada persyaratan khusus Pak yang harus dimiliki? Karena kan waktu itu kita tahu kalau ada 2 kandidat ya yang menjadi pengelola bursa kripto, ada 2 kandidat. Nah, tapi menurut Bapak apa yang membuat CFX terpilih gitu menjadi pengelola bursa kripto Indonesia? Mungkin pertanyaan itu lebih tepatnya ditanyakannya kepada mungkin pihak Bapepti yang memberikan izin ya. Karena yang kami lakukan adalah comply dengan segala aturan dan requirement yang diminta. Jadi baik itu dari segi dokumen, dan kita juga dilakukan fit and proper test untuk para direksi dan komisarisnya. Kita juga dicek juga sarana dan prasarana, semua kita lalui, dan segala dokumen yang diminta pun kita lengkapi semuanya. Ya, jadi memang kalau ditanya kenapa kok bisa kepilih, ya itu mungkin pertanyaannya lebih ke yang memberikan izin Mbak. Oke, baik. Nah, kalau misalnya mau mengulik tentang bursa kripto nih Pak, di Indonesia tuh masih banyak loh Pak investor yang salah paham kalau ini bursa kripto Indonesia apakah sama dengan exchange yang ada. Nah, boleh nggak Pak dilurusin sebenarnya bursa kripto Indonesia itu apa, dan bedanya apa sama exchange, terus fiturnya apa saja, dan role-nya apa di crypto industry ini Pak? Gitu. Boleh. Jadi sebelum bursa ini berdiri, ini para exchanger yang kita sebut CPFK ya, calon pedagang fisik aset kripto, itu mereka beroperasi, bertransaksi segala macam. Di situ ada fungsi clearing, ada fungsi depository, mereka melakukan sendiri. Nah, dengan adanya bursa ini, fungsi-fungsi yang tadinya ada di dalam para exchanger itu sudah dilakukan di dalam bursa. Jadi bursa ini kan di sana nanti
SRO ya. Jadi ada pihak clearing juga, ada pihak bursa, ada pihak depository. Nah, ini yang membedakan. Teman-teman dari CPFAK itu kalau biasanya disebut exchanger ya. Nah, itu akan menjadi anggota bursa. Saat ini sudah 27 exchanger yang sudah mendaftar menjadi anggota bursa kami. Dan tugas kami sebagai bursa itu juga diatur di dalam perba. Jadi kita fungsinya kan bursa lebih ke pengawasan, pembinaan dan pengembangan untuk industri kripto ini gitu. Jadi kita bersama-sama sama anggota bursa juga mencoba untuk memberikan dampak yang positif bagi ekosistem kripto di Indonesia. Itu sih. Jadi kita fungsinya lebih pengawasan. Seperti mungkin kalau misalkan kan di Indonesia sudah ada Bursa Efek Indonesia ya, dan anggota-anggotanya juga ada sekuritas segala macam. Kira-kira seperti itu, walaupun tidak terlalu sama persis, tapi fungsi kami bursa itu yaitu mengawasi dan ya fungsi pengawasan, fungsi pembinaan segala macam. Berarti sudah berapa exchange Pak yang daftar jadi anggota bursa kripto di Indonesia? 27 tuh. Sudah 27? Iya, dari 30 yang sudah mendaftar 27. Yang 3 memang yang kami dengar tidak melanjutkan. Oke, seperti itu. Berarti hampir semuanya. Izinnya pun dicabut ya Pak ya, kalau misalnya tidak terdaftar sebagai anggota bursa kripto. Oh iya, memang itu aturannya. Yang mencabut juga bukan kami. Memang nanti kan dari pemerintah dalam hal ini Bapak Pti yang sudah mengatur semuanya. Jadi para calon pedagang fisik aset kripto ini harus mendaftar menjadi anggota bursa, baru bisa mendapatkan izin menjadi pedagang. Jadi C-nya itu, calonnya itu udah hilang. Kalau misalnya untuk requirement-nya apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota bursa kripto, itu bagaimana Pak? Untuk 27 CPFAK ini, jadi otomatis dokumen-dokumen yang sangat dasar ya. Ya baik itu akta perusahaan, izin sebagai CPFAK-nya, dan macam-macam sampai dokumen-dokumen yang terkait kepada manajemennya itu kita minta. Itu ada banyak Mbak, dan itu yang kita lakukan verifikasi. Nah, lanjutannya adalah kami bursa juga akan melakukan fit and proper test juga kepada manajemen di CPFAK tersebut. Dan kami juga harus mengecek sarana dan prasarana dari CPFAK tersebut. Kurang lebih seperti itu yang kita akan lakukan step-step proses. Oke Pak. Nah, saya juga mendengar nih Pak, dengan adanya bursa kripto di Indonesia, katanya ada biaya transaksi tambahan seperti itu yang diterapkan kepada investor atau pelaku industri. Nominalnya sih belum ada, persentasenya belum secara official belum ada pengumuman ya Pak. Tapi saya dengar 0,02%, tapi saya nggak tahu. Iya, itu betul. Oh iya, itu sudah official Pak? Iya ya, memang udah official. Karena gini, sebelum para CPFAK ini mendaftar menjadi anggota bursa, itu sudah disepakati dulu. Maksudnya mereka sudah terinfo dan fee ini juga sudah melalui proses sebelum penerapan ini, sudah melalui proses yang salah satunya juga kita terus komunikasi juga dengan para CPFAK. Ya, dengan sudah mendaftar 27 CPFAK saat ini, semoga udah bukan isu lagi gitu. Oke, terkait adanya bursa kripto, terus tadi juga sudah dijelaskan ada biaya transaksi tambahan. Pun kita tahu di industri kripto kita diterapkan pajak kripto juga. Nah, tentunya kita sebagai investor berharap lebih terhadap keamanan dan juga terhadap transparansinya. Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana CFX menjaga nilai transparansi
dan desentralisasi dari kripto saat menjalankan operasionalnya? Kalau transparansi jelas, jadi kita semuanya open karena pihak regulator namanya Bapepti juga mempunyai kepentingan untuk mengawasi kami. Jadi apapun yang ada data di kami itu akan kami laporkan juga ke Bapepti, dan data ini bisa diakses oleh Bapepti juga. Jadi kita juga menerapkan kepada CPFK yang nantinya akan jadi pedagang physical asset kripto itu juga transparan semua datanya ke kami. Itulah kenapa kita memang berusaha untuk menjadi bursa yang transparan dan netral. Lalu untuk tadi terdesentralisasi ya. Sebetulnya perdagangan tetap pada CPFK atau pedagang masing-masing, bukan saat ini kita fungsinya baru pengawasan. Jadi tetap apa yang dijalankan oleh teman-teman exchanger itu tetap dilakukan di exchanger. Gitu. Oke. Mungkin last question nih Pak. Yeah. Rencana Bursa Kripto Indonesia nih setelah exchange udah pada daftar. Nah, rencana kedepannya seperti apa nih Pak? Milestone-nya? Oke. Mungkin jangka pendeknya dulu. Jangka pendeknya Bursa CFX akan membantu teman-teman CPFK untuk menjadi pedagang fisik aset kripto PFK. Jadi C-nya hilang, calonnya itu. Ini memberikan kepastian kepada teman-teman exchanger. Nah, itu proses itu yang kami sedang lakukan dan menjadi goal jangka pendek kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana mau koneksikan sistem atau API yang ada di teman-teman di exchanger dengan kita. Jadi semua sudah terhubung, terkoneksi. Itu yang short termnya. Yang long termnya ya pasti kita ingin lebih memberikan dampak positif pada ekosistem kripto Indonesia dengan melakukan banyak edukasi dan literasi kepada masyarakat, dan bersama-sama dengan para pedagang juga kita bisa meningkatkan minat dari masyarakat untuk lebih tahu apa itu kripto, seperti apa resikonya, seperti apa benefitnya, yang mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif, misalkan naiknya volume atau segala macam. Dan semoga juga dengan adanya bursa kripto nanti terbuka juga ya layanan-layanan produk derivatif dari kripto lainnya. Yeah. Nah, teman-teman, jadi kita sudah dengarkan sendiri diskusi kali ini tentang bursa kripto, lebih jauh mengenal tentang bursa kripto tentunya. Dan tadi kita tahu sendiri ya bagaimana bursa kripto ini ternyata punya peran yang sangat penting dalam industri kripto, karena kita tahu industri kripto itu masih baru banget, masih adaptif. Nah, dengan adanya bursa kripto tentunya bisa memberikan keamanan, rasa transparan terhadap investor ya. Oke, terima kasih Pak Subhani atas Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton YouTube channel Core Investasi. Semoga informasinya bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Core Investasi, semua bisa kripto.